Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai tenacity mineral. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Dilanjutkan dengan pemaparan yang akan disampaikan oleh kelompok 9. Pengertian mineralogi. Mineralogi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan geologi yang mempelajari mengenai mineral baik dalam bentuk individu maupun kompleks dengan maksud mendeterminasikan sifat-sifat fisik, sifat-sifat kimia, genesa, serta kegunaannya. Sifat-sifat suatu mineral sangat tergantung kepada susunan atau struktur kristal yang dimiliki dan komposisi kimia dari material yang menyusunnya. Tahapan sifat-sifat fisik mineral ada dua, yaitu yang pertama, sifat kohesi mineral. Sifat kohesi mineral merupakan sifat kekuatan atau kelekatan dari setiap atom yang menyusun mineral tersebut. Sifat kohesi mineral ini ada tiga, yaitu belahan, pecahan, dan kekerasan. Yang kedua, reaksi terhadap sinar. Reaksi terhadap sinar yaitu suatu sifat mineral apabila dikenai cahaya ke dalamnya, yaitu ada warna, gores, kilap, dan derajat ketransparan. Sifat kohesi mineral yang pertama adalah belahan atau cleavage. Belahan yaitu pecahan mineral yang teratur mengikuti permukaan dan mengikuti struktur kristalnya. Belahan dibagi menjadi 5. Yang pertama, belahan sempurna, yaitu mudah terbelah melalui arah belahannya. Bentuk bidangnya yang licin dan datar. Contohnya kalsit, galena, dan muskovit. Yang kedua itu belahan baik, yaitu belahan yang mudah membelah pada bidang belahnya, akan tetapi kadang-kadang terdapat belahan yang memotong bidang belahnya. Contohnya itu feldspar, hypersten, dan diposite. Yang ketiga, belahan jelas. Belahan jelas ini adalah belahan mineral yang masih dapat dilihat, namun mineral tersebut sukar untuk terbelah melalui bidang belahannya. Contohnya hornblende, skillite, dan strolite. Yang keempat, belahan tidak jelas, yaitu arah belah mineralnya masih dapat dilihat, namun kemungkinan terbelah memotong arah belahannya yang sama. Contohnya korundum, magnetit, dan beril. Dan yang kelima yaitu belahan tidak sempurna. Sifat kohesi mineral yang kedua yaitu pecahan atau fracture. Pecahan ini adalah suatu mineral dengan permukaan bidang yang pecahnya tidak rata. Dengan kata lain, pecahan ini berlawanan dengan belahan. Pecahan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada konkodinal, yaitu pecahnya mineral seperti botol atau kulit bawang. Yang kedua hakli, yaitu pecahnya mineral seperti pecahan besi runcing yang tajam dan kasar yang tidak beraturan. Yang ketiga even, yaitu pecahnya mineral dengan permukaan bidang pecah yang kecil-kecil dan ujung pecahan yang masih mendekati bidang datar. Yang keempat, uneven, yaitu pecahan mineral apabila bidang pecahnya kasar dan tidak teratur. Dan yang kelima itu splintery, yaitu pecahan mineral yang hancur menjadi tajam dan kecil-kecil seperti benang atau serabut pecahan. Sifat kohesi mineral yang terakhir yaitu kekerasan atau hardness. Kekerasan adalah daya tahan permukaan mineral terhadap goresan. Uji kekerasan skala Mohs. Kekerasan ini dibagi menjadi 10. Yang pertama itu talc, gypsum, kalsit, fluorite, apatite, orthoclase, quartz, topaz, corundum, dan intan. Ada beberapa reaksi terhadap sinar suatu mineral apabila dikenai cahaya ke dalamnya. Yang pertama adalah warna. Mineral yang mempunyai warna tetap dan terlalu disebut ID or chromatic. Apabila suatu mineral dikenai sinar atau cahaya yang jauh di permukaan mineral, sebagian bakal diserap, absorpsi, dan sebagian dipantulkan, refleksi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi warna mineral. Yang pertama ada klorid, yang akan menjadikan warna hijau. Kedua ada albit, putih, dan ketiga ada erythrit, merah. Struktur kristal dan ikatan atom pengotoran dan mineral lain. Ada allopogmatic, mineral warna campuran. Dan kedua ada kehadiran ion asing yang dapat memberi warna khas pada mineral. Kedua ada gores. Warna mineral dalam bentuk tepung halus, warna ini umumnya lebih stabil. Warna putih hingga tak berwarna gypsum kalkit. Mineral non-metik leukit, warna abu-abu, goresannya warna putih.
Skelit warna kuning sampai coklat, goresannya warna putih mineral dengan kilap metalik. Pirit warna kuning, gores hitam. Chopper warna merah, gores hitam. Sedangkan mineral warna gores yang sama. Cinnabar, HGS, magnetit, Fe3O4, warna gores hitam. Lazurit warna gores biru. Yang ketiga ada kilap. Ditimbulkan oleh cahaya yang dipantulkan dari permukaan sebuah mineral yang dimana sebenarnya merupakan sifat optik, yaitu pemantulan refleksi dan pembiasan. Kilap ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama kilap logam, metallic luster, mineral dan mineral dengan indeks N lebih dari 3, misalkan pirit, galena, dan native metal. Kedua ada submetallic luster, mineral semi dan mineral yang indeks biasnya 2, 6, min 3. Ketiga ada kilap bukan logam, non-metallic luster, N-nya kurang dari 2,5. Mineral transparan dan transkulen dan semua mineral yang punya indeks bias kurang dari 2,5 adalah kilap kaca 1, 3-1, 9. Contohnya kuarsa, fluorid, korundum. Kilap intan 1, 9-2, 5. Contoh intan, zirkon, rutil. Ketiga, kilap lemak. Terlihat di bidang permukaan seperti berminyak akibat terkena udara lembab dan teroksidasi. Contoh, superhentit, haletit yang terkena udara. Keempat, ada kilap sutra. Seperti sutra ditimbulkan oleh mineral yang paralel, berserabut. Contohnya, asbestos, selenit, serpenitit. Ada lagi, kilap mutiara ditimbulkan oleh mineral yang transparan, berstruktur lembaran. Contoh, talc, mica, gips. Dan terakhir ada kilap tanah atau kilap buram yang ditimbulkan oleh mineral yang poros, seperti lempang yang dapat memancarkan sinar yang masuk ke dalamnya dengan sempurna seolah-olah tidak punya kilap. Contohnya, clay mineral. Dan ada lagi derajat ketransparanan, diaphainity. Transparanan apabila mineral itu ditempelkan pada suatu benda hingga menutupi benda itu. Ternyata benda itu masih terlihat jelas. Contohnya mica. Transkulen. Mineral ditempelkan pada benda. Benda itu masih kelihatan, tapi agak berkabut. Contohnya kuarsa atau gips. Ada kristal habit. Dalam pemberian kristal ini dapat dibedakan jadi pemberian perawakan kristal tersendiri, individu atau berkelompok. Dan terakhir ada sifat kemagnetan. Jika mineral dapat tertarik mineral, maka sifat magnetis atau paramagnetis. Sebaliknya non-magnetis, diamagnetis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tenacity mineral. Tenacity adalah sifat mineral yang berhubungan dengan daya tahan mineral apabila patah, hancur, bengkok, dan irisannya. Macam-macam tenacity dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada brittle atau rapuh. Brittle adalah sifat mudah hancur tetapi dapat dipotong-potong. Contohnya pada mineral kuarsa, ortoklas, dan pirit. Yang kedua, ada sectile atau dapat diiris. Sectile adalah sifat mineral yang dapat diiris dengan pisau. Hasil irisannya rapuh. Contohnya pada mineral gipsum. Yang ketiga, ada malleable atau mudah ditempa. Malleable adalah sifat mineral yang dapat ditempa menjadi lapisan tipis. Contohnya pada emas dan tembaga. Yang keempat, ada fleksibel. Fleksibel adalah sifat mineral yang lentur dan dapat dibengkokkan tanpa menjadi patah, dan sesudah bengkok dapat kembali lagi seperti semula. Contohnya mineral talc dan selenit. Yang terakhir itu sifatnya elastis. Elastis adalah sifat yang dimiliki oleh mineral yang tersusun atas lapisan-lapisan tipis sehingga dapat dibengkokkan tanpa menjadi patah dan kembali seperti semula bila penekanan dihentikan. Contohnya itu pada mineral muskovit. Berikut ini gambar mineral berdasarkan tenacity-nya.
Pada mineral yang bersifat rapuh, terdapat pirit, kuarsa, dan ortoklas. Pada mineral yang bersifat mudah ditempa, terdapat emas. Pada mineral yang bersifat sektil atau mudah diiris, terdapat mineral gipsum. Pada mineral yang fleksibel, terdapat mineral talc. Dan pada gambar terakhir, terdapat mineral muskovit yang bersifat elastis. Berikut adalah 2 referensi yang kami gunakan untuk membuat makalah dan video presentasi tenacity mineral. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.